Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Gelombang mental yang terdistorsi beredar tanpa suara di luar tubuh Long Haoshan. Kemampuan menyelidik mental dalam bentuk apapun hampir tidak akan menemukannya saat ini, kecuali energi spiritualnya melampaui lebih dari 3 kali lipat, tetapi meskipun demikian, itu perlu terjadi untuk mengunci posisinya dengan tepat. Ini adalah pertama kalinya Long Haoshan menginjakkan kaki di Istana Bintang Iblis, tetapi saat ini dia seperti pengunjung berpengalaman. Mempercepat, dia mengikuti dinding kuning terluar, di bawah penyembunyian yang sempurna dan tanpa membuat suara apapun. Seluruh rute melalui istana telah disimulasikan berkali-kali selama perencanaannya dengan Yue. Di matanya, tempat ini tidak asing tetapi rute itu sangat familiar. Long Haoshan tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Terlepas dari apakah dia akan berhasil atau tidak, rekan-rekannya dan dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika gagal, mereka harus segera mundur. Dia semakin dekat dan dekat dengan tujuannya. Sama seperti Moon Demon Palace, Star Demon Palace juga sangat luas, tapi bahkan berjalan melewati semua itu tidak akan memakan banyak waktu dengan kecepatan Long Haoshan saat ini. Satu demi satu bangunan besar terus bermunculan, tapi Long Haoshan tidak menemukan Star Demons. Sepertinya setan bintang benar-benar mengerahkan semua elit mereka demi datang untuk menyelamatkan istana setan bulan. Menemukannya, mata Long Haoshan ini tiba-tiba terfokus ke depan, dan langkahnya berjalan melambat sesuai. Itu adalah bangunan yang tampak seperti pagoda, sangat tinggi, tetapi tanpa lantai sebanyak pagoda biasa. Seluruh tempat itu tingginya sekitar 30 meter, tetapi volumenya di bawah 500 meter, membuatnya hanya terlihat terlalu tinggi. Seluruh istana berkilauan dalam warna oranye yang mencirikan tingkat epik, tetapi membawa beberapa jejak elemen kegelapan. Cahaya oranye menghilang perlahan, lalu muncul kembali, bervariasi seperti pernapasan manusia. Pada pandangan pertama, orang bisa merasakan tekanan inkorporeal melonjak keluar dari tubuh Long Haoshan ini. Tempat di dalam istana ini, Pagoda Setan Bintang, lokasi pilar Dewa Iblis Bintang, adalah tujuan kelompok Long Haoshan. Two Star Demons berdiri dengan tenang di luar Star Demon Pagoda, melihat ke atas dengan sedikit keraguan di wajahnya. Keduanya mengenakan gaun oranye yang identik dan dilengkapi dengan tongkat oranye. Dari aura yang keluar dari mereka, orang dapat mengetahui bahwa kedua penjaga Pagoda Setan Bintang ini adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, Setan Bintang dari langkah ke-9. Meskipun Long Haoshan telah diberitahu oleh Yue bahwa penjaga Star Demon Pagoda adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, setelah melihat mereka secara nyata, dia tidak bisa menahan perasaan gugup yang tak terkendali. Bukan karena kekuatan lawan, tapi karena soal waktu. Dia harus membuang dua setan bintang ini dalam waktu sesingkat mungkin, bergegas ke Pagoda Setan Bintang, menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan, akhirnya, melarikan diri dengan utuh. Tempat ini adalah kota inti Modu, dan dia pasti tidak punya waktu untuk menyingkirkan dua setan bintang ini, dan kemudian memasuki Pagoda Setan Bintang. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Di tempat lain, dia bisa memerintahkan rekan-rekannya, dan menangani pembangkit tenaga non-iblis dewa itu dengan percaya diri. Tapi tidak ada cara baginya untuk mengerahkan semua kekuatannya untuk membunuh musuh di sini, dan selain itu, dia tidak punya cara untuk menghentikan musuh mengirim sinyal tentang serangan ke Star Demon Pagoda. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Dalam sekejap cahaya keemasan, Long Haoshan menghilang dengan tenang. Begitu dia muncul kembali, dia memiliki rekan-rekannya di sisinya, tapi ini tidak termasuk Haoiwe. Itu karena Long Haoshan tahu dengan jelas bahwa ini belum waktunya untuk memanggil Haoiwe, karena auranya terlalu akrab bagi Dewa Iblis. Ini hanya dua iblis bintang dari langkah ke-9, tetapi jika Fasago ditambahkan ke lot, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Fasago berada dalam kondisi terlemahnya, dia seharusnya bisa berhenti untuk beberapa waktu. Jadi satu-satunya cara untuk berhasil adalah membuat Haoiwe siap untuk berteleportasi dan meluncurkan serangannya yang paling kuat sekaligus, tepat di depan pilar Dewa Iblis Bintang. Haoiwe saat ini sedang melantunkan mantra di dunianya sendiri. Kekuatan garis keturunan ungunya sudah meletus ke kekuatan puncaknya, dan dia siap untuk meluncurkan serangan fatal tepat setelah muncul. Ketika Long Haoshan membawa kelompok rekannya untuk diteleportasi ke sini, dua bintang iblis dari langkah ke-9 mengetahui tentang kehadirannya.
Raut wajah mereka berubah seketika, saat mereka mengangkat tongkat di tangan mereka. Pergi, Long Hao Shen berteriak, berubah menjadi seberkas cahaya bergegas langsung ke dua setan bintang. Itu adalah kemampuan ksatria tercepat Light Speed Flash. Pada saat ini, dia sudah tidak menunjukkan reservasi lagi. 4 sayap di punggungnya berkilauan, meningkatkan kecepatannya ke puncak. Semua pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope semuanya bergegas dengan kecepatan tertinggi mereka, membiarkan serangan mereka yang sudah disiapkan meletus. Sebuah kilatan kemerahan dan keunguan melintas di sisi Long Hao Shen, menembak ke arah dua Star Demons. Meskipun keduanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, karena mereka terkejut, mereka terlambat merespons. Kombinasi bola cahaya raksasa dan kompor spiritual Purple Godly Thunder sebelumnya telah berhasil mengusir Panther Demon God Auxere. Bahkan jika dua iblis bintang ini bahkan lebih kuat, masih akan ada celah kekuatan antara mereka dan Dewa Iblis mengubah Auxere. Dan, seperti si Masian, Lin Xin menggunakan serangan terkuatnya, Vulcan's Finger, dikombinasikan dengan Hellfire Needle di dalamnya. Wang Yuan dan Zhang Fangfang mengambil sisi dan menyerang ke depan bersama Long Hao Shen, dan di beberapa titik cair juga menempelkan dirinya ke punggungnya. Hao Shen saat ini memiliki tampilan muram, memegang Arya dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light, yang berkilauan deras. Tongkat di kedua tangan Star Demons berkilauan dalam warna oranye, dan dua lingkaran oranye intens keluar tepat di depan mereka. Sebagai klan iblis berorientasi sihir yang paling kuat, Star Demons secara alami memiliki banyak sarana pelestarian, terutama mereka yang mencapai langkah ke-9, yang memberkati mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Kedua lingkaran cahaya oranye ini berhenti tepat di depan Star Demon Pagoda, melindunginya tanpa celah. Orang bisa melihat bintang berkelap-kelip oranye di dahi kedua setan bintang ini, mata mereka juga berwarna oranye. Dalam ledakan besar, serangan si Masian dan Lin Xin membombardir kedua penghalang ini. Tetapi yang mengejutkan mereka, meskipun penghalang itu bergetar hebat, tidak ada satupun retakan yang terbentuk di dalamnya. Pertahanan yang begitu hebat, dan itu adalah sihir pertahanan instan. Jika Yueye belum pernah melihat ini sebelumnya dan tidak memiliki pemahaman tentang Star Demons yang menjaga tempat ini, Long Hao Shen pasti akan melambat di sini, karena sihir pertahanan instan ini benar-benar terlalu efektif. Yueye telah memberitahu Long Hao Shen bahwa dua setan bintang yang menjaga pagoda bukanlah yang terkuat dalam kekuatan ofensif, tetapi memfokuskan pelatihan mereka pada sihir pertahanan sejak usia muda. Hanya mengolah sihir pertahanan, mereka diberi satu misi, yaitu untuk melindungi Dewa Bintang Setan Vasago serta pagoda setan bintangnya. Jadi, mereka sangat mahir dalam sihir pertahanan, dan bisa disebut yang paling mahir dalam bidang ini di antara semua iblis. Jika mereka diberi waktu untuk melakukan casting, bahkan Dewa Setan Bintang sendiri akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menembus pertahanan mereka. Tentu saja, Long Hao Shen tidak akan memberi mereka waktu luang. Kelompok itu awalnya muncul secara tiba-tiba, membuat kedua Star Demons ini lengah. Penghalang oranye yang dilepaskan secara bersamaan dilantunkan dengan kecepatan terbesar dari dua bintang iblis. Tapi Long Hao Shen dan rekan-rekannya sudah tiba. Dalam bentrokan besar, tubuh Long Hao Shen ini memukul kedua penghalang keras, dan segera, sepasang pedang berat di tangannya membuat gerakan aneh, masing-masing pedang selaras sempurna dengan yang lain. Arya oranye dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru Hijau Tua, Hibiscus of Light cocok di atas kepalanya, dan meskipun tubuhnya ditolak dan didorong ke belakang, kedua pedang suci ini telah menyelesaikan proses harmonisasi. Yating, yang 6 sayapnya berkilau kuat, segera muncul di belakang punggung Long Hao Shen pada waktu itu. Dia jelas sudah dipersiapkan sejak lama, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, memasuki celah di antara dua pedang yang selaras. Adegan yang fantastis diikuti. Cahaya yang tak terlukiskan keluar dari dua pedang yang menyatu, membawa kekuatan mengerikan yang berasal dari zaman kuno. Dari ujung pedang dan jauh di depan, cahaya pijar menggantikan kilau oranye dan hijau tua sebelumnya. Kekuatan suci yang murni dan kuat meledak seketika dari sana, tidak membawa fluktuasi energi spiritual yang luar biasa, hanya aura suci yang mendominasi, penuh dengan kekuatan penciptaan. Istirahat untukku, Long Hao Shen berteriak keras. Esensi cahaya murni yang keluar dari tubuhnya terinfeksi oleh sepasang pedang suci itu, menjadi pijar. Gelombang energi spiritual yang mengerikan meledak seketika,
saat pedang surgawi menyerang. Tanpa suara gesekan, atau suara keras apapun, ketika serangan pedang suci pijar suci ini bersentuhan dengan penghalang, itu mengeluarkan perasaan pisau yang menggesek mentega. Jejak putih muncul tanpa suara ke penghalang, dan segera, Long Hao Shen kemudian menyerang untuk kedua kalinya. Dalam suara pecah yang menusuk telinga, kedua penghalang kuning itu berubah seketika menjadi titik-titik kuning yang tak terhitung jumlahnya dari hamburan cahaya. Tubuh Long Hao Shen terus menyerang gerbang Star Demon Pagoda dengan keras. Seketika bentrokan itu, dia menjadi seperti landak pijar yang melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya kedua arah. Star Swords Rain, kemampuan ofensif berbasis kerumunan Retribution Knight yang kuat. Di bawah kendali kekuatan Long Hao Shen, Star Swords Rain mengembun menjadi dua area, menyelimuti dua Star Demons yang sudah bersiap untuk melepaskan sihir. Jika Long Hao Shen masih memiliki dua pedang surgawi tingkat epik dari sebelumnya, tidak ada cara baginya untuk memiliki waktu yang mudah melawan dua iblis bintang dari langkah ke-9 menggunakan Star Swords Rain. Tapi pedang suci di tangannya bukanlah Arya Dewi Cahaya atau Hujan Biru, tapi pedang suci luar biasa yang lahir dari kedua pedang itu. Pedang surgawi ini dipenuhi dengan kekuatan penciptaan kehidupan dalam cahaya dan air, memelihara pedang penciptaan ini. Itu tidak memiliki cahaya warna-warni normal dari alat surgawi, tetapi memiliki kilau sendiri, membuktikan bahwa itu sudah benar-benar melampaui lingkup alat surgawi biasa. Bahkan Dewa Iblis belum tentu berhasil menahan serangan seperti itu. Kedua iblis bintang dari langkah ke-9 itu tidak bisa hadir untuk menjaga pagoda iblis bintang dengan sihir mereka, dan hanya bisa melepaskan penghalang oranye sendiri sambil mundur dengan cepat. Ledakan besar akhirnya bergema. Di ibu kota iblis ini, di area inti klan bintang iblis, ledakan aura suci yang kuat sulit digambarkan. Dua setan bintang dari langkah ke-9 ditolak sambil menyemburkan darah, penghalang pertahanan mereka sekali lagi pecah. Yang mengejutkan Long Hao Shen sendiri, serangannya menyebabkan kerusakan besar pada dua setan bintang ini. Sayang sekali bahwa ini bukan di istana setan bintang, jika tidak, kedua setan bintang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika kelompoknya menindaklanjuti dengan serangan lain. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen menggunakan pedang kehidupan dan penciptaan surgawi, kartu truf terbesarnya, yang sejauh ini melampaui kedua komponennya dalam hal kekuatan tirani. Long Hao Shen sudah yakin bahwa bahkan senjata pedang suci Wilder Ye Wuxiang pada masa itu pasti tidak lebih kuat dari miliknya. Pedang kehidupan dan penciptaan memiliki Yating sebagai jiwanya, dan lahir dari perpaduan sempurna dari Arya Dewi Cahaya dan Hujan Biru. Hibiscus of Light menghasilkan alat surgawi sejati yang jauh melebihi yang biasa. Meskipun itu belum sebanding dengan alat supra divine seperti Menara Keabadian, itu sudah mendekati tingkat kekuatan sejati Divine Snail Shield. Fusi pedang ini dipahami oleh Long Hao Shen pada saat dia membunuh Dewa Setan Panter, dan dibawa oleh Yating. Sebagai tungku spiritual yang menyatu, peran Yating adalah menjadi pendukung sejauh ini, tetapi hanya Long Hao Shen yang tahu bahwa di antara semua tungku spiritual rekan-rekannya, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimanapun, Yating adalah kompor spiritual yang cerdas. Dalam hal klasifikasi tungku spiritual, dia telah melampaui tungku spiritual tingkat pertama, menjadi tungku spiritual yang cerdas. Tentu saja, mungkin Yating masih sedikit kekurangan kompor spiritual paling cerdas dari legenda, tapi dia sudah memberi Hao Shen bantuan yang sangat besar. Meteorit jatuh yang diserap oleh dua pedang suci sangat memperkuat mereka, dan saat itu Yating memberitahu Long Hao Shen bahwa mereka memiliki kompatibilitas yang sangat kuat, itulah sebabnya dia merekomendasikan untuk meningkatkan keduanya bersama-sama. Tapi pedang suci ini pada awalnya tidak diciptakan sebagai satu set. Bahan dan sifat mereka masih berbeda, jadi bagaimana mereka bisa tetap menyatu dengan sempurna? Ini karena upaya besar Yating yang terus-menerus. Faktanya, hanya setelah menyempurnakan rintangan terakhir dalam fusi kompor spiritual, dia akhirnya memberitahu Hao Shen. Cahaya dan air tidak diragukan lagi adalah dua elemen utama yang menyusun kehidupan dan melahirkan kehidupan. Kompatibilitas yang hebat dari kedua atribut pedang ini membuat perpaduan mereka menjadi layak, dan Yating sendiri adalah katalis dari perpaduan itu. Menyatu dengan kompor sein spiritual memberi Yating kemampuan memeliharanya, jadi dialah yang memelihara dua pedang suci sepanjang penyerapan meteorit yang jatuh itu. Dalam beberapa hal, karena pengasuhan Yating, kedua pedang suci itu mengalami perubahan total, jadi mereka sangat dekat dengannya.
Yating sendiri bukanlah manusia, dan meskipun dia benar-benar tampak seperti makhluk hidup, dia bukan manusia. Jadi dengan membuat dirinya sendiri menjadi sesuatu yang dekat dengan jiwa pedang, dia berhasil bertindak sebagai katalis untuk perpaduan sejati kedua pedang ini. Ini adalah bagaimana pedang penciptaan dan kehidupan lahir. Long Hao Shen saat ini tidak bisa mempelajari keajaiban yang dibawa oleh pedang surgawi ini. Dalam bentrokan berat ini, gerbang yang menghentikannya akhirnya meledak terbuka, dan tanpa ragu-ragu, Long Hao Shen membawa kelompoknya ke dalam. Sejak awal operasi, semuanya berjalan lancar, dan kerusakan parah yang disebabkan oleh kedua Star Demons dari langkah ke-9 oleh Star Sword Shrine sebelumnya adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga. Sekarang tampaknya mereka sangat mungkin berhasil. Long Hao Shen mendobrak masuk terlebih dahulu, tapi Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang tidak segera mengikuti, malah menjaga gerbang. Lin Xin, Chen Yinger, Han Yu dan Sima Xian melewati mereka, lalu mereka mengikuti sebelum buru-buru menutup pintu itu. Kedua setan bintang dari langkah ke-9 di luar sudah berteriak dengan semua yang mereka miliki, tapi tidak peduli sinyal penyelamatan apa yang akan mereka kirim, kelompok Long Hao Shen sudah berada di dalam pagoda setan bintang. Sosok abu-abu menyaksikan semua yang terjadi di depan Star Demon Pagoda, mengepalkan tinjunya, membuat kegugupannya terlihat. Mereka terlalu berani, tidak heran aku merasa ada sesuatu yang salah. Mereka sebenarnya mengincar pilar Dewa Star Demon. Tapi bisakah mereka benar-benar berhasil? Itu terlalu berbahaya. Mengambil napas dalam-dalam, sosok abu-abu ini tetap diam, tetapi memiliki perasaan panik yang tak terlukiskan yang muncul di dalam dirinya. Fluktuasi menakutkan energi spiritual beredar di udara, sebagai Long Hao Shen terus maju, matanya berkedip-kedip dalam cahaya. Masuk tiba-tiba ke dalam Star Demon Pagoda memberi mereka perasaan ilusi, sama seperti pertama kali mereka masuk di Tower of Eternity. Kecuali di dalam pagoda setan bintang ini, perasaan itu penuh misteri. Segala sesuatu di sekitarnya bersinar dengan kilau emas gelap. Di bawah kaki mereka adalah arai sihir gelap emas besar, dengan banyak simbol yang tidak diketahui Long Hao Shen di tubuhnya. Mereka yakin bahwa simbol-simbol ini bukanlah bahasa elf kuno, tetapi rune sihir yang luar biasa. Rune ini membentang di seluruh tanah ke dinding seluruh Star Demon Pagoda, dan di tengah pagoda ini terdapat pilar besar yang membutuhkan 4 orang untuk membungkusnya. Dari luar, Star Demon Pagoda tidak terlihat begitu besar, tetapi setelah masuk secara nyata, kelompok Long Hao Shen menemukan dengan terkejut bahwa area di dalam Star Demon Pagoda dekat dengan stadion besar aliansi. Dari pilar besar yang menghubungkan langit dan bumi, kilau emas gelap menyebar perlahan, dan butiran titik berbentuk bintang oranye berkedip di sekelilingnya. Beberapa dari bintang-bintang ini besar, beberapa kecil, beberapa ilusi, beberapa materi, tetapi masing-masing dari mereka tampak berbeda. Tetapi pada pandangan pertama, mereka merasa seperti hanya membuat satu. Fluktuasi sihir yang aneh memberikan perasaan melihat melalui masa depan. Saat itu, Long Hao Shen menyadari bahwa sepertinya pasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya, memberikan perasaan yang tak tertahankan. Ini adalah pilar Dewa Setan Bintang. Bos, cepat, Sima Xian sudah berteriak tidak sabar. Long Hao Shen segera terbangun dari perasaan menakutkan itu. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya tenggelam dalam perasaan itu? Sambil menyalahkan dirinya sendiri, Long Hao Shen dengan cepat memulai panggilan Haoiwei. Mereka sudah tiba dan semuanya berjalan begitu lancar. Selanjutnya, mereka harus bekerja sama dengan Haoiwei untuk menghancurkan pilar itu dengan sekuat tenaga. Setelah menyelesaikan serangan, Long Hao Shen kemudian akan mengangkut semua rekannya melalui menara keabadian, sebelum mencari cara untuk keluar, dan pergi sejauh mungkin. Bagaimanapun, berteleportasi dari sejauh mungkin dari Istana Setan Bintang adalah yang terbaik, karena mereka hanya bisa muncul kembali di lokasi tempat mereka sebelumnya berteleportasi. Tentu saja, ini adalah kasus terbaik. Jika semuanya benar-benar tidak dapat dilakukan, satu-satunya pilihan mereka adalah pergi dengan teleportasi. Ini adalah seluruh rencana Long Hao Shen, untuk menarik semua pembangkit tenaga listrik di mode Core City, menyesatkan mereka, lalu menyerang untuk menyerang Star Demon Pagoda. Seluruh operasi hampir berakhir, dan hanya membutuhkan Haoiwei untuk mencapainya. Tapi Haoiwei tidak muncul. Long Hao Shen instan ini membeku. Seluruh tubuhnya terguncang hebat seolah-olah arus listrik telah mengalir melalui semua itu, karena pemanggilan itu gagal.
Benar, pemanggilannya terhadap Hao Yue telah gagal. Sejak Long Haoshen telah menyimpulkan kontrak dengan Hao Yue, ini adalah pertama kalinya gagal sejauh ini. Dia tiba-tiba tidak dapat merasakan keberadaan Hao Yue, tidak dapat merasakan hubungan darah di antara mereka berdua, dan terlebih lagi tidak dapat membawanya ke dunia ini. Koneksi mereka dilanggar tanpa alasan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Haoshen telah mempertimbangkan kemungkinan masalah dalam perencanaannya yang cermat selama operasi ini, tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah pemutusan hubungan antara Hao Yue dan dia. Bagaimana bisa hal canggung seperti itu terjadi dalam waktu yang begitu genting? Melihat bagaimana tubuh Long Haoshen gemetar, cair yang menempel di belakangnya melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Haoshen, apa yang terjadi? Setiap salah satu anggota Bright Glimmer of Hope bisa melihat keterkejutan di tampilan Long Haoshen ini. Pada saat yang sama, mereka memiliki perasaan tidak menyenangkan yang muncul di dalam diri mereka masing-masing. Saya tidak dapat menghubungi Hao Yue, atau memanggilnya. Long Haoshen hampir kehilangan suaranya saat mengatakan itu. Sebagai komandan timnya, dia benar-benar panik saat ini, meskipun memiliki pengalaman pertempuran selama bertahun-tahun. Ini adalah mode Core City, dan terlebih lagi, inti dari Star Demon Pagoda di dalam Star Demon Palace, tempat di mana masalah seperti itu sangat mungkin menyebabkan kehancuran mereka. Pada saat ini, sebuah suara aneh perlahan bergema, "Kamu akhirnya datang. Aku sudah sangat-sangat lama menunggumu." Selamat datang, Long Haoshen, juru bicara Austin Griffin.